lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Ketika Gibran itu seolah-olah mencari sesuatu, itu katanya dia sedang mencari etika yang hilang. Dia sedang mencari etika yang hilang. Enggak, tunggu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Ya itu kan kesannya melecehkan sekali ya menurut saya. Yang paling saya sayangkan adalah ada humiliation di situ, ada penghinaan. Jika dia mengatakan, Prof, saya pikir Anda seorang profesor kan. Ini kan humiliation. Artinya gini loh, berusaha mendowngrade Pak Mahfud selevel Gibran. Yang saya salut kepada Pak Mahfud adalah kesabarannya. Untungnya makom Pak Mahfud udah beyond gitu loh. Dia berusaha bersabar sehingga akhirnya dia daripada dia terlibat dalam satu perdebatan-perdebatan yang tidak substantif, akhirnya dia menolak. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Gibran itu sendiri nggak ngerti apa itu greenflation itu sendiri karena penjelasan dia mengenai orange rompi ya, rompi orange yang rompi kuning di Paris. Itu setiap hari Sabtu mogok di Paris di dekat istana itu ya. Itu kemudian saya juga lihat sendiri dan saya memang nggak bisa lewat situ karena memang dijaga polisi ya. Dan itu bukan gara-gara greenflation tapi greedflation. Jadi apa dan itu karena pemerintah dianggap itu greedy memberikan pajak yang tinggi untuk sebuah bahan bakar yang harus dibeli oleh rakyat dengan harga yang tinggi. Sementara kalau greenflation itu kan bukan yang seperti dijelaskan oleh Gibran, tapi perubahan dari misalnya tumbuh-tumbuhan yang harusnya buat makanan menjadi bahan bakar itu ada nilai yang naik. Nah itu yang kemudian disebut greenflation itu. Jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak. Food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi Pak. Memang ada yang gagal. Tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng. Itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Sejumlah media asing menyoroti pernyataan hingga gimmick calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat pemilihan presiden Indonesia Minggu 21 Januari. Media Singapura Channel News Asia atau CNA menuliskan sikap Gibran yang songong terhadap lawannya dalam debat sukses membuat suaranya merosot. CNA menertawakan bahwa warganet RI tak senang dengan sikap Gibran kala mendebat cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Gibran saat itu bertanya kepada Mahfud mengenai strategi untuk mengatasi greenflation. Greenflation adalah kondisi inflasi akibat kenaikan harga bahan mentah dan energi butuh transisi hijau. Mahfud pun menjawab bahwa greenflation berhubungan dengan ekonomi hijau, di mana sebuah proses memanfaatkan produk ekonomi dengan didaur ulang bukan dibuat baru. Jadi bukan barang itu dibiarkan untuk mengganggu ekologi, kata Mahfud. Sambil berpura-pura mencari sesuatu, Gibran membalas Mahfud dengan berujar, "Saya lagi nyari jawabannya, Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya, kok nggak ketemu jawabannya." Sikap Gibran ini pun mendapat kecaman warganet karena dianggap tidak sopan terhadap Mahfud, yang usianya jauh lebih tua dari Gibran dan memegang jabatan yang jauh di atas Gibran. Mahfud MD berusia 66 tahun dan merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI. Sementara Gibran 36 tahun dan menjabat Wali Kota Solo. Gibran menjadi cawapres termuda di antara pesaingnya,
termasuk cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang berusia 57 tahun. Hal ini terjadi karena MK memutuskan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun bisa mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden dengan syarat sedang atau pernah menduduki jabatan negara, termasuk kepala daerah. Putusan MK pada 16 Oktober itu sempat memicu protes hebat karena dinilai politis. Pasalnya, Ketua MK saat itu dijabat oleh Anwar Usman yang merupakan ipar ayah Gibran, Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, reaksi netizen terhadap sikap Gibran dalam debat kali ini disebut CNA sangat kontras dengan omongan netizen usai debat Cawapres pada 22 Desember lalu. Sejumlah media asing menyoroti pernyataan hingga gimmick calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat pemilihan presiden Indonesia Minggu 21 Januari. Media Singapura Channel News Asia atau CNA menuliskan sikap Gibran yang songong terhadap lawannya dalam debat sukses membuat suaranya merosot. CNA menertawakan bahwa warganet RI tak senang dengan sikap Gibran kala mendebat Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Gibran saat itu bertanya kepada Mahfud mengenai strategi untuk mengatasi greenflation. Greenflation adalah kondisi inflasi akibat kenaikan harga bahan mentah dan energi buntu transisi hijau. Mahfud pun menjawab bahwa greenflation berhubungan dengan ekonomi hijau, di mana sebuah proses memanfaatkan produk ekonomi dengan didaur ulang bukan dibuat baru. Jadi bukan barang itu dibiarkan untuk mengganggu ekologi, kata Mahfud. Sambil berpura-pura mencari sesuatu, Gibran membalas Mahfud dengan berujar, "Saya lagi nyari jawabannya, Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya, kok nggak ketemu jawabannya." Sikap Gibran ini pun mendapat kecaman warganet karena dianggap tidak sopan terhadap Mahfud yang usianya jauh lebih tua dari Gibran dan memegang jabatan yang jauh di atas Gibran. Mahfud MD berusia 66 tahun dan merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI. Sementara Gibran 36 tahun dan menjabat Wali Kota Solo. Gibran menjadi cawapres termuda di antara pesaingnya, termasuk cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang berusia 57 tahun. Hal ini terjadi karena MK memutuskan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun bisa mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden dengan syarat sedang atau pernah menduduki jabatan negara, termasuk kepala daerah. Putusan MK pada 16 Oktober itu sempat memicu protes hebat karena dinilai politis. Pasalnya, Ketua MK saat itu dijabat oleh Anwar Usman yang merupakan ipar ayah Gibran, Presiden Joko Widodo. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.